Halo, ketemu lagi dengan viewer traderpreneur. Kali ini akan ke forex ya. Kemarin kan kita sudah kripto beberapa kali. Kita sekarang ke forex. Kebetulan di OktaFX itu sedang ada kontes. Kemarin daftar kontes. Jadi ini real, tapi real dari mereka gitu. Jadi kalau kita dapat, nanti dapat reward, juara berapa nanti dapat reward lah, seperti itu. Saya rankingnya 3600 ya, jauh kemana-mana guys. Jadi ya sudahlah, karena ternyata nggak gampang guys, susah ya. Ini perdagangan sudah dari kemarin. Dari kemarin kita sudah hari pertama saya mendapatkan $50, 17, 27, 53. Oke, itu sudah dapat, artinya sudah berapa itu ya? Dalam satu hari kita dapat sekitar 2 juta kayaknya. Tiba-tiba hari kedua ngehe guys, karena saya kena stop loss. Nah, sebetulnya saya mengikuti tips teman-teman gitu, yang ada juga yang lempar koin lah begitu, dengan mencoba pokoknya dikasih stop loss dan taking profit, TP dan SL. Kita lihat tuh, ada TP, ada SL. Nah, di situ TP-nya 2 kali, SL-nya 1 kali, 1/2. Artinya kalau TP-nya ngambil $10, berarti loss-nya di $5. Ternyata saya sudah mencoba berkali, semuanya ini hampir kena SL guys. Luar biasa, padahal saya udah mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk ya dengan technical analysis gitu ya, dengan tarik garis ini itu. Saya udah berusaha berbulan-bulan belajar, ternyata masih kena seperti itu. Nah, ini yang terakhir, posisi terakhir saya nggak pasang stop loss, kurang ajar. Tapi saya udah belajar banyak sekali, sudah berapa bulan belajar terus-terusan gitu ya, pakai uang demo itu, tidak pakai stop loss juga sangat beresiko sekali. Ternyata sudah berapa kali saya kena margin call. Makanya kan saya belum berani pakai uang real gitu ya. Dulu sudah pernah, karena merasa pede jadi saya pakai, kemudian loss juga. Akhirnya saya belajar lagi pakai uang demo. Ya sudah, saya mungkin tidak akan pernah pakai uang real sama sekali sampai betul-betul saya yakin. Nah, sekarang akan ada kontes-kontes kan, siapa tahulah gitu. Tapi saya udah ikut kontes 2 kali, kemarin baru ikut 2 kali. Ini kali kedua. Jadi sekali pertama saya udah kena margin call dan habis gitu. Nah, mungkin saya akan coba sedikit berbagi bagaimana cara membaca technical analysisnya. Kenapa saya ambil TP di sini, kenapa saya stop loss di situ dan lain-lain. Ya, kebetulan walaupun saya masih gagal sebetulnya sih, tapi ya nggak apa-apa ya, saya bagi sharing-sharing kali aja, yang kalian itu punya teknik sama, kemudian yang mungkin kasih saran ke saya kenapa saya gagal gitu. Sebenarnya saya tadi buka cukup lama, saya udah berapa jam ini, sudah lama gitu. Karena tadi saya buka kalau nggak salah di sini nih ya, saya ambil di sini karena tadi saya pikir sudah mau turun. Betul ya, ntar dulu saya cek dulu guys ya. Saya buka tadi di 17.42 jam 16.31. Sekarang lihat jam 16.31. Ya di sini betul ya, 16. Oh, di sini guys nih, di sini ya. Oke, tadi saya buka di sini nih, di sini ya, sebelah sini, yang belah sini, candle kedua. Nah, situ. Karena kemudian saya beli sell, kemudian was sell, malah dia naik ke sini sampai ujung sini. Padahal tadi saya untung saya nggak stop loss ya, karena kalau saya ikut 1/2, ini kan 1 sampai sini 2, berarti kan saya banding satunya paling nggak di sini nih, garis merah tadi itu kan. Berarti kalau saya ngikutin itu, saya udah stop loss dia di sini loh, di ujung sini gitu ya. Jadi memang susah gitu, betul-betul repot. Nah, kalau saya mau ikut sebetulnya yang lebih kuat, kita kan paling tidak stop loss di sini. Karena pada saat dia naik,
ini akan tertahan di bagian resisten atas, di puncak pertemuan antara naik dan turun, pokoknya di puncak gunung. Namanya puncak itu akan menahan untuk dia bablas ke atas. Jadi pada saat dia naik, dia akan terhenti dulu di sini ya, batas ini terhenti dulu, dia akan turun lagi sedikit, naik lagi, turun lagi, sampai betul-betul kalau memang sudah bablas ya bablas lah gitu. Nah, karena itu puncak terdekatnya. Normalnya sih ya, normalnya bisa di garis ini tadi, di garis merah tadi, karena ini adalah moving average merah, karena dia yang ini resisten yang ini. Nah, itu sih bisa jadikan saya pertimbangan juga. Tadi saya taruh di sini stop loss, kemudian saya buang karena ada sini kan, dia harus nahan ini. Tapi kalau saya lihat kemudian saya buang karena saya pikir tadi jam-jam 16 itu, jam 16, 17, 18 itu lagi tinggi-tingginya, makanya saya nggak berani stop loss di situ. Pada akhirnya betul juga sih, kalau saya tadi taruh di sini udah kena stop lagi gitu. Jadi saya akhirnya yang di sini ya, sorry, yang ini ya, satu sebelah sini, makanya saya udah nggak jadi stop loss dan akhirnya turun lagi sih. Tapi turun lagi ini kelihatannya juga susah sekali mau turun guys. Ini H1 ya, kalau ngeliat H1 dia apa sih membuat dia susah sekali mau turun. Dari tadi turun naik, bahkan ini buntutnya sudah mulai panjang. Saya berisiko ini akan naik nggak kuat turun lagi gitu ya, padahal taking profitnya di situ. Kalau ngeliat H4-nya itu sih dia sebetulnya dalam 2 minggu, 1 minggu, ini kan 1 minggu nih, ini 1 minggu kemarin, kemudian ini minggu kemarinnya lagi 2 minggu ya. Jadi dalam 1 minggu dia naik, kemudian 1 minggu dia stay dan turun sedikit. Nah, kemudian kemungkinan dia akan turun. Kalau ngeliat H4-nya, dia turun, kemudian baru akan naik lagi ya kalau dia trennya naik. Tapi kalau D1 sebetulnya dia mau turun. D1 itu udah berapa bulan ini dia itu sebetulnya mau turun, tetapi dia memang terhalang oleh support yang ini, karena triple bottom ini ya, triple bottom. Dia mau turun nggak kuat, naik dulu. Alasannya kenapa dia nggak kuat, kalau kita lihat ke kiri, saya akan coba garis kiri ya. Kenapa dia nggak kuat, ada apa di sana, di belakang sana, kita lihat. Nah, di sini ada yang berat satu, ganjal. Dia mau turun di sini ada, karena udah naik sudah cukup tinggi, dia mau turun tidak bisa turun lagi. Ini berapa bulan ini 2018 malahnya, jauh sebetulnya. Tapi ini kita lihat di sini nih, ini ada lembah panjang gitu, jadi makanya berat. Ini juga lembahnya panjang, walaupun triple bottom ini belum bisa, itu akhirnya dia naik. Setelah naik kemudian dia mencoba turun sebetulnya, karena dia akan meneruskan penurunannya kalau daily. Tapi ya kita nggak akan kuat dengan dana 1000 ini untuk menahan berhari-hari, pasti nggak kuat. Makanya kita akan ambil pakai H1 atau M30 menitan di sini. Kalau ngomong 30 menitan, memang hari kemarin, seminggu kemarin kan dia turun ya, dari sini turun, wajar dia naik sedikit, kemudian dia akan turun lagi. Dia seperti ini tangga naik ya. Tetapi kalau ngelihat rekod kemarin, mana sih, di sini sebenarnya akan turun karena berapa hari ya, 1, 2, 3, 4, 5, seminggu kemarin udah 1 minggu kemarin, dia seminggu dia turun. Kalau ngelihat di sini sih, makanya trennya susah sekali tebak ya, susah sekali tebak dari sini. Ini kan 1 minggu, tiap kolom 1 minggu ya. Oh sorry, H1 itu 1 hari, ini 1 hari. Ini tanggal 4, sekarang tanggal ini 1 hari ya, bukan seminggu, sorry. 1 kolom itu 1 hari. Yang ini ya, 1 hari. Sebenarnya kalau dari bulan inilah, bulan ini udah naik dari tanggal awal sini ya, awal bulan dia naik nih.
naik, trennya naik. Kalau ngeliat dari kemarin dia agak konsolidasi, tapi kesannya dia naik. Kemudian menuju akhir bulan dia mulai turun kembali, tapi turun kembali pun enggak, dari kemarin tuh susah sekali, naik turun naik turun naik, susah. Jadi candlenya seperti itu. Kemarin udah gagal nih, udah gagal 2 kali, mudah-mudahan ini enggak lah ya. Nah, kita udah ikut tren turun gitu ya. Jadi sebetulnya karena saya gagal itu di gimana ya, karena saya perlu di sell, tapi sell ini saya pada posisi naik memang di hari ini, di sini ya, dari sini sudah sampai sini, ini udah naik nih, posisi kenaikan. Cuman saya kena lonjakan yang tidak terduga, jadi ya itulah, jadi kesan ini perdagangan kok stop loss hunter, jadi kalau ada stop loss pasti dikena gitu, di ujung-ujung ini sampai kena gitu, kelihatannya jadi perasaan jadi seperti itu gitu ya. Jadi gimana ya, memang setiap stop loss kok jadi kena di sini, kemudian kemarin kena di mana lagi, di ujung sini gitu, karena pada saat sell ya, saya stop loss malah di situ. Nah, ini saya nggak stop loss, tapi kalau nggak stop loss mau nggak mau, untung rugi apapun posisinya, berdagang kalian sejam, 2 jam, 3 jam, paling lama 3 jam out. Mungkin saya akan seperti itu. Jadi misalkan tadi saya masuk di jam 16, sekarang udah berapa jam ini saya nggak awasin gitu ya. Harusnya tadi kalau saya ambil posisi di sini, kemudian sudah sampai sini kan sudah lumayan guys tadi kalau saya perhatiin ya. Jadi kalau mau dagang trading ya trading sekalian, jangan tanggung gitu kan. Sampai sini saya udah bisa dapat duit segini ya, $9 gitu. Kok sedikit sekali, 0,1 ya, padahal modalnya itu $95. Nah seperti itu. Jadi memang susah ya. Jadi kalau perhatikan, seandainya sudah ini out aja gitu, langsung udah TP ambil profit secara manual. Kemudian nanti kalau memang menjanjikan baru kita in lagi, kemudian kita tungguin sebentar, kemudian kita out lagi dengan cepat. Nah itu karena memang dananya kita dana sedikit guys, dana cuman $1.000, 15 juta ya, susah sekali. Jadi ini aja saya pakai $95 itu level marginnya itu 931%. Jika dia ada error naik terlalu tinggi, saya kena margin call sudah pasti. Tapi kalau nggak pakai stop loss, kalau nggak ditungguin, habis guys, habis aja. Stop loss itu sebenarnya wajib sih, cuman kalau ngeliat kayak gini secara psikologi gimana, gagal terus tuh. Masa kena SL berurutan gitu kan, bikin kita ya memang seperti itu. Tapi paling tidak aman sih sebetulnya sih ya, amannya karena kita coba pantau. Jadi kalau kita nggak bisa mantau, kasih SL walaupun rugi seperti ini ya enggak apa-apa sebetulnya sih ya. Memang perdagangan seperti itu. Jadi memang kalau mau seperti ini, bagaimana kita mau 1:1. Kebetulan sih sebetulnya kalau kita TP di sini, TP SL di sini, kemudian kita TP di sini, kalau memang kita yakin bahwa ini akan turun, kan ini hanya koreksi aja ya, turun kemudian dia naik, kemudian akan turun lagi di dalam minggu ini gitu ya. Bisa misalkan sini segini 1, berarti kerugian 1, kita keuntungan 2, berarti kan di sini seperti itu. Tapi kalau kita terlalu besar seperti ini nggak bisa. Jadi memang kita harus 0,01 atau 0,05. jadi ambil, kalau modal 1000 paling aman sekali sebetulnya, mau salah mau rugi mau tidak, itu di 2% maksimal, sekitar $20 aja sebetulnya. Kalau kita pakai 95 ya, ini sebetulnya kesalahan terbesarnya adalah di margin. Harusnya yang pas itu adalah $1000 ya, kita maksimal $20 beli gitu. Itu tidak akan pernah bangkrut lah. Contoh seperti ini kan kalau misalkan turun, tren turun, oke, kita nganggap kita turun, katakanlah beli di manapun posisinya, misalkan di sini gitu beli tadi, kemudian dan naik ke sini,
Kalau kita cuma 20 dolar, wah aman, mau sampai sini juga aman guys, sampai sini kemudian dia akan turun lagi, tetap aman, tetap kuat gitu. Tapi kalau segini nggak akan kuat. Cuman ya itu psikologi kita begitu ngelihat, ya elah kecil amat ya, modal 100 dolar aja cuman segini gitu. Kita akan coba cek yang ini, yang demo ya, ini demo full bukan kontes. Ini sudah ada profit karena yang ini memang, yang mana lagi ini kali ya, yang sudah cukup lama. Nah ini nih, ini lama nih, jadi ada 400 dolar. Saya sudah dari tanggal 15, ini tanggal 15 tuh, turunnya jauh sekali tuh dari sini. Oke, kita cek ya, saya beli di jam 3, tanggalnya tanggal 15 bulan 11 ya, berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Saya itu dari sini jam 14.39, berarti di sekitar sini kayaknya nih. Oh nggak pas ya, tak, kalau di sini nggak mungkin nih karena ini jam 13, ini sekitar sini, di sini ya. Nah saya kemarin beli di sini, di ujung sini dia naik, sudah naik ke sini, sebetulnya sudah oke gitu ya, tapi kan TP saya di sini. Karena saya lihat, kenapa saya buy, karena ini kan ada ekornya di sini, apa sih namanya ya, buntut ke atas tuh, rambutnya ke atas nih, dari sini. Nah pastinya dia akan naik ke sini, dia katakanlah turun dikit, dia pasti akan naik sampai ke sini lagi nanti. Itu kan perhitungan saya. Ternyata begitu saya buy, dia ambles plus ke sini, ambles itu ya, bahkan ambles sampai seminggu. Ini udah seminggu nih sampai sini, amblesnya seminggu di sini ya. Karena ininya ya aman aja, karena saya cuman beli di 20 dolar gitu ya, 20 dolar dari saldo sekitar 468, artinya ya berapa persen ya, 4% kali ya. Ini masih aman, lihat level marginnya itu di 1600, jadi masih bisa, bahkan masih bisa seandainya di 2 kali. Seandainya dia turun ke sini pun, ini baru separuh 1600 ya, ini baru 1000. Nah kemudian nanti kalaupun turun ke sini ya baru 500, paling kalau udah sampai ke sini baru saya akan kena margin call. Tapi kalau udah di sini nanti saya akan TP lah ya. Ini saya akan stop loss ini saya udah biarkan dulu. Kemungkinan nanti masih yang Euro USD ini akan turun sebentar. Sudah mulai naik lagi ya, mulai dari 2 hari yang lalu dia udah mulai naik lagi. Mudah-mudahan dalam seminggu depan dia akan terus naik dan bisa mendapatkan TP. Nah itu adalah contoh bahwa kalau modalnya kecil ya pakai margin yang kecil, belinya 0,1 Euro USD, itu contoh lah. Nah sebetulnya kalau apakah ini juga, saya udah berapa kali juga nih, nih yang apa sih namanya, FBS bawah udah margin call nih, habis. Modalnya berapa nih sebulan? Modalnya 2.500 guys, 30 juta ya habis tuh, karena kan belinya gede-gede gitu, gede-gede tanpa stop loss gitu. Jadi ya kebanyakan ini juga manual aja, yang ini enggak saya ituin gitu, bahkan kita bisa rugi 1000 di seperti itu. Jadi memang nggak mudah. Jadi kita yang paling jadi ancaman itu bukan perdagangan, bukan apanya, psikologi kita gitu loh. Padahal paling aman ya kecil gitu, cuman kita itu kayak apa ya, serakah iya apa gimana. Nah ini dapat ya, sudah dapat profit di 172, cuman sayangnya yang demo. Nah saya kan lihat yang sedang kontes nih, karena sedang kontes, kalau kontes ada hadiahnya, dapat 21 dolar yang ini barusan nih, dapat 21 dolar ya. Nah itu baru. Nah ini sekarang kalau sudah seperti ini, apakah saya akan masuk? Belum, saya tidak berani masuk. Kenapa? Pertama, dia sedang menembus, coba menembus ini. Ada support di sini yang harus dia tembus. Support itu adalah lembahnya, jadi pertemuan antara turun kemudian berhenti dan dia naik, itu namanya support. Nah
ini resistan, pertemuan antara naik dan turun. Paling atasnya ya gunungnya, gunung dinamakan resisten, lembah dinamakan support, dan dia akan terganjal. Umum lah seperti itu, seringkali gitu, bukan pasti ya. Contoh ini ada support di sini, seharusnya kan dia sampai ujung sini kan gitu ya. Kalau sampai ujung sini, tapi kenapa di bawahnya gitu, di sini bukannya naik ke atas gitu. Jadi karena dia trennya turun. Kalau dia sampai ke sini, yang titik ini coba sebagai tanda guys, sebagai tanda bahwa ini akan turun bukan akan naik, masih belum berani naik. Jadi sudah seperti ini pasti dia akan turun. Ini untuk harga emas. Jadi kenapa? Karena tidak berhasil menembus resisten terdekatnya. Jadi bukit terdekat pun dia gagal. Jadi anak bukit lah gitu ya. Jadi ini gunung, anggap kita ini puncak gunungnya, dia naik nggak bisa. Kemudian dia turun, dia mau naik jadi gunung baru, tetapi masih kalah tinggi sama yang ini. Jadi dia anak gunung jadinya di sini. Makanya dia ada gunung tinggi, di bawah anak gunung lagi, di bawah anak gunung lagi, berarti kemungkinan dia akan turun. Seperti itu. Walaupun tadi awalnya ini juga sama, ini sebuah bukit gitu ya, bukit. Tapi berhasil ditembus, dia jadi gunung kembar di sini. Kemudian dia jadi bergerak lebih tinggi. Nah, tapi dia tidak berhasil nembus yang ini, dia turun lagi. Dan seandainya yang ini kelihatannya, kenapa dia turun? Dia berhasil mau menembus ini, masih belum berhasil, tapi sudah menyentuh. Biasanya kalau mau naik dia seperti ini nih. Jadi dia harusnya kan dia turun, yang harusnya kan ini sudah gini turun, tapi tidak berhasil ke sini. Kalau dia mau turun kan di sini sampai sini, maka dia karena kemungkinan turun, tapi karena nggak berhasil maka dia akan naik sampai puncak sini. Nah, kalau sudah terjadi ya gampang menganalisa gitu ya, gampang udah terjadi kok gitu. Tetapi setiap kejadian itu tidak selalu sama gitu, tapi secara rata-rata dia seperti itu. Jadi teori tidak ada apa namanya ya, metode sempurna dalam trading itu tidak ada. Jadi kalaupun menggunakan kayak apa moving average, ini kan moving average nih yang ada garis-garis itu, garis merah hijau kemudian biru, ini adalah moving average. Ini moving average 5, moving average 20, dan moving average 30. Jadi apa sih bantuan yang bisa saya pakai untuk hal seperti ini? Kalau posisi seperti ini nih bingung kitanya, saya juga nggak bisa menentukan kalau posisi begini gitu ya. Tapi kalau saya coba geser ke ini memang M30 seperti ini, atau M15, M30 ya paling mendekati, karena memang kita harus dibaca seperti itu. Dia sudah turun keganjal di lembah, dia tidak berhasil jadi lembah baru, belum berhasil lembah baru ya. Dia masih ini ujung sini sama ujung sini masih tinggian sini kan, jadi belum menjadi lembah baru, tetapi dia akan menjadi lembah baru nanti setelah 30 menit kedua. Dia akan geser ke sini. Pertanyaan, apakah dia akan turun atau dia naik? Nah, kalaupun dia naik, dia akan sampai sini baru dia akan turun kembali seperti itu. Kalau dia mau turun, kalau melihat potensi dia turun, melihat potensi seperti itu. Kenapa yang tadi dianggap gunung juga? Ini contoh yang ini ya, yang ini juga puncak gunung loh. Ini juga puncak gunung. Pokoknya pertemuan di puncak gunung. Tahunya dari mana? Ini kan satu candle 1 jam. Jadi kalau kita M30 ini lebih jelas gunungnya kan double tuh. Kita geser lagi ke M15, satu candle itu 15 menit, jadi gunungnya banyak tuh, gunungnya banyak, lembahnya banyak seperti itu. Kalau kita geser ke M5 makin banyak lagi, itu kan puncak, ada banyak puncak, banyak gunung, banyak lembah seperti itu tuh. Makin ke sini ya makin sedikit ya, karena satu candle kan 1 jam. Kalau ini satu candle 4 jam,
ini satu candle satu hari, satu candle dia akan berubah satu hari. Nah, kalau melihat potensi di sini, potensi karena kita harus membaca semua ya, menganalisa semua. Kalau kita baca H1 aja, M30 tidak baca, hamba tidak baca, nanti kita akan kesulitan. Jadi kalau melihat D1, kenapa potensinya akan turun? Dia sudah mau naik ke sini nih. Bantuan dari itu dari sini. Dia tidak berhasil melewati moving average yang ini, yang 7. Moving average 7. Jadi 7 menit. Dia sudah mau naik, tetapi kemudian gagal dan dia turun. Dia turun kan sampai sini, udah turun sampai sini. Nah, kemungkinan dia akan turun dan pada akhirnya dia akan sampai sini. Masalahnya dia adalah satu hari. Kemungkinan dalam seminggu ke depan dia akan turun sampai sini. Sampai sini dulu. Kemudian dia baru akan naik lagi. Jikapun berhasil menembus ini, mungkin hari-hari berikutnya dia akan sampai sini. Jika berhasil dia malah akan ke sini dan akan turun terus gitu ya. Karena memang kalau melihat secara keseluruhan sebetulnya dia akan turun guys. Dia sudah berapa hari ya, dari tanggal 17 Maret ini udah berapa bulan. Ini kan udah berapa bulan nih. Ini dari sini, dari bulan 4. Ini bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Sebulan tuh hampir naik ke atas. Kemudian bulan 8, bulan 9, berapa bulan nih? Mulai dari bulan 11 awal bulan dia naik, tapi kan tidak berhasil menembus bukit di bulan ini nih, tidak berhasil. Makanya ini ada gunung, kemudian ini gunung dia lebih rendah. Kalau dia sama mungkin dia akan naik terus, tapi karena dia lebih rendah dari gunung ini maka dia sudah turun, maka potensi dia akan kembali menuju lembahnya, menuju lembah lagi gitu. Jadi dia akan membuat gunung baru beberapa hari ke depan, mungkin dalam bulan-bulan depan gitu ya, paling enggak sampai. Nah, target mungkin kalau beli ya sampai ujung sini nih. Kalau duit kita banyak atau misalkan lot kita sedikit, misalkan kita $1.000 ya pakai 0,0 kalau Euro USD pakai 0,1 nggak apa-apa, mungkin $20 gitu ya, pakai 1.000 dia akan bisa nahan apa sih namanya, kenaikan yang udah terlanjur kalau naik dulu, kemudian ini supaya nahan gitu ya. Jadi equity kita nggak terkuras oleh minus. Karena kan kalau seperti ini, yang mana 1.000 tadi? Ini yang kontes ya, masih rugi 95, saya hampir 95. Ini kalau D1, pokoknya kalau ngelihat D1 dia akan turun. Ngelihat H4 dia juga potensinya turun ya, turun sampai menuju ya paling tidak lembah sini deh. Kadang-kadang sampai sini juga, kadang. Rasanya sekarang sudah boleh masuk. Kita lihat H1. Oke, H1 berhasil tembus lembahnya ya. Kita tunggu sedikit lagi, yang ini nih sudah tertembus. Tapi tunggu sedikit lagi karena sedang berusaha menembus yang sini. Jadi kalau ada lembah terdekat ternyata sudah ketembus, kita lihat yang sini juga gitu ya. Harus kita lihat juga karena itu akan jadi ganjalan, naik turun naik turun. Semakin lama diam di sini kan, kalau ada pembeli yang baru kan susah. Jadi di sini kan ada yang memang beli ini ya, beli tidak secara langsung market di sini. Ada yang buy limit, ada sell limit, buy stop, sell stop dan lain-lain yang sudah dipasang di situ. Di sini kan mereka masang nih di sini. Sampai sini saya beli naik, nanti begitu sampai sini dia naik lagi. Ada yang sampai sini dia ada masang di sini nih. Tadi posisi di sini turun nih. Ada yang sedang beli di sini, nanti begitu udah ternyata pembeliannya tinggi, ya dia akan turun dulu, kemudian kalau ini naik gitu ke sini gitu ya. Jadi ada yang masang sell di sini dan lain-lain itu. Makanya ini ya seperti itu kan, dia naik dan turun tergantung pembeli. Kalau pembelinya ada ya dia akan turun, pembelinya banyak juga naik seperti itu. Tapi kalau kita jual hari ini, beli hari ini, jam ini, kemudian ada yang membeli jam ini hari ini, ya dia akan diem-diem aja, war di situ aja tuh. Jadi susah gitu. Kalau ada beli berbareng-bareng beli ya
enak gitu, banyak yang beli ya naik lah gitu. Tapi kalau ada yang beli banyak, ada yang jual, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual beli dengan jumlah yang besar tentunya gitu. Di seluruh dunia, bukan kita kan receh-receh aja. Seperti itu. Oke. Apakah saya sudah bisa masuk kira-kira, tapi sebelum berhasil nembus guys, takutnya nanti di sini dia akan naik lagi. Memang potensi turunnya banyak, tapi kalau seandainya saya akan coba sedikit bisa saya akan membeli di titik kalau dia tembus ya. Saya ambil contoh deh biar kalian juga tahu caranya. Saya akan mencoba membeli di wilayah sini. Jadi kalau dia sudah, karena perhitungan saya dia sedang mencoba menembus yang ini. Yang ini nih, yang belah sini kiri ini ya. Ini udah berhasil tertembus tetapi masih gagal, kemungkinan dia naik. Tapi seandainya dia sudah berhasil ke sini, saya akan mencoba membelinya, tapi tidak secara pasar. Jadi membeli secara, kemungkinan besarnya turun. Turun ya. Mungkin saya harus beli turun. Di sini atau saya pasang di sini ya. Kalau saya H4-nya sih, H4 masih ada timing. Tuh, dia sedang menembus level itu guys, yang ini nih berat sekali dia, yang ini nih berat gitu, dia mau turun. Jadi kemungkinan nanti dia akan naik dulu gitu, lama dia akan di situ, diam di situ, mondar mandir, cuma naik turun naik, jadi nggak gerak-gerak gitu. Emas memang seperti itu, ini kan emas nih, emas jadi agak-agak riwah. Saya akan coba beli di sini aja barangkali biar. Tuh dia naik lagi, dia gagal dia untuk. Oke, saya akan coba sell di 17.3955 kali ya. Kita lihat 30 masih naik, tapi kalau M5 kayaknya sudah. Oke, ini M5 nih. M5 harusnya naik ke moving average 7 nih di garis merah. Kalau dia kuat malah dia akan naik ke sini. Tapi kalau nggak kuat dia akan turun lagi, yang ini nih, lihat. Seandainya turun maka dia akan bablas turun lagi, tapi biarkan dulu. Ini memang beresiko naik sih ya. Sudah cukup lama, H1 udah berapa jam dia turun. Kadang-kadang sudah berapa jam soalnya dia turun nih. Ini jam 1, 2, 3, 4, 5 jam dia udah turun. 5 jam turun. Biasanya akan berbalik arah. Soalnya kita kan harus ambil rata-rata ya, masa lalu juga. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 jam naik dia turun, kemudian 2 jam dia turun, kemudian naik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rata-rata 5 jam dia akan turun ataupun naik. Nah, kemungkinan ini juga akan naik sih kelihatannya. Naik dulu maksudnya ya, naik dulu sampai titik yang merah itu. Tapi begitulah, dia akan lama sih kayaknya nih. Turun dulu, emang beresiko guys. Oke, saya akan coba beli saja mungkin ya, sell. Dia sedang menembus itu juga sebetulnya sih. Dia sedang bikin lembah baru ini, mengumpulkan tenaga untuk bikin lembah baru, kemudian dia naik dulu nih. Dia turun lagi. Potensi berat lah nih ya, karena sedang yang ini banyak nih, yang ini kan harus bikin double bottom. Tapi masih ada waktu kalau saya membeli sampai titik itu. 1. Berat guys, berat. Cukup berat. Jadi kalau ngeliat M5
Ini ada lembah yang harus ditembus, ada banyak yang ini di sini. Karena kan mau turun kan, saya mau beli turun. Jadi ada lembah cukup banyak yang harus, kan dia yang jadi ganjalan, dia turun. Dia tidak bisa turun karena ada ganjalan di sini. Ini adalah ganjalan. Kemudian di dua ini juga ada yang ini, kemudian yang ini. Tapi yang paling berat tentu dua kalau pakai M1 ya. Saya pakai M5 kok M1 tuh. Kalau dipakai M30 ya berat di situ, banyak juga tuh. Kemungkinan akan mondar mandir di situ ya. Mondar mandir sih repot juga kalau nggak naik. Kalau kita beli naik 15 M30 H1, karena beresiko kalau beli, kalau dia mau turun, tapi ini beresiko sekali. H4 nya sedang bikin lembah baru, sudah sampai dia. Oke, saya akan coba buy, tapi jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar ya, 0,03 saja untuk buy. Saya dengan margin $26 supaya lebih aman, kan atau ada margin level 3000. Jadi kalaupun dia nanti lompatnya terlalu jauh, saya nggak begitu rugi terlalu banyak. Nah, saya akan dapat dari sini sampai moving average 5 ini yang merah itu ujungnya. Saya akan ambil TP di situ di 17.4239. Ini ambil taking profit 17.42.39. Oke, di situ. Nah, kemudian untuk saya ambil stop loss, karena stop loss itu penting. Jadi kalau saya stop loss, kalau dia sudah lompat melewati ini yang terbaru, ini yang garis biru ini, saya tadi 3 titik nih. Di sini saya akan stop loss lah ya, buang aja deh, nggak apa-apa rugi di 17.3915. 39.17 di situ ya. Jadi kalau dia nggak jadi naik sampai ke garis 5, garis TP tadi yang di sini ya, ya sudah, dia tentu akan naik turun saja di situ ya. Saya udah ambil TP di sini, kemudian dia akan naik sampai ke situ, kemudian dia akan turun dulu. Tapi kalau seandainya dia berhasil menembus yang ini dan mencapai titik ini, ya sudah, saya rugi di sekitar berapa ya, kemungkinan ya berapa pips itu, ngitungnya harus pakai kalkulator guys. Jadi kalau pakai ini susah, nggak terbiasa. Jadi ini kan untung saya kebalik nih, profitnya 1 segini, kerugian saya 1,5 ini kan, harusnya satunya kan di sini sekitar 1,5. Soalnya kalau saya ambil di sini, ambil 1/2, berarti kan kerugian saya di sini itu kan lebih mudah sekali nanti kepotong gitu ya, banyak, mudah banget kena. Ini sekarang dapat $1 ya, nggak apa-apa dulu lah. Oke, itu saja untuk trade malam ini. Tapi ini udah sampai titik merah M15 nya, dia akan turun lagi guys sampai titik merah itu, nggak akan berhasil naik ya. Kalau M30 masih jauh sih. Biarkan dulu ya, biarkan dulu, walaupun sekarang sudah dapat profit $2 ya. Tapi memang begitu, sebenarnya paling aman ya ini gitu, paling aman itu ya seperti inilah. Jadi kalau beli emas itu di 0,01, 0,02, 0, paling maksimal 0,05 lah sebetulnya di aman. Itu kan level marginnya 3.000-an%. Jadi walaupun dia melompat jauh, ini kan saya buy ya, kalaupun dia sampai sini turunnya sini ya aman gitu. Tapi karena saya melawan tren,
Saya kan melawan tren ya, trennya kan turun. Tadi udah perhatikan trennya turun. Kalau tren turun ya jangan melawan tren. Kalau melawan tren tuh ya resiko. Ini saya mau ambil momen aja biar kalian tahu posisi bahwa untuk ini mendapatkan profit sebegitulah ya. Ini pun udah kuat bener kan tadi, berarti M15 akurat tuh sampai titik merah dia turun kembali. Tapi kalau ngelihat ininya sih masih ada potensi untuk naik dulu sementara di kita H4. Kita lihat H4 masih bisa sih ya mencapai TP, walaupun H4 ini pas-pasan, mungkin tidak terkena TP, yang ada mungkin stop loss nanti. Kalau D1 nya bisa gagal, D1 masih apa sih namanya, sudah di bawahnya ya, kemungkinan dia akan turun betul sampai ke warna biru ini. Kalau uang kita banyak masih bisa pasti turun, tapi karena saya buy jadi itu beresiko, harusnya saya sell untuk mendapatkan kesini nanti gitu ya. Oke, 0,9 guys, jauh dari harapan seperti itu. Ini satu tadi potensi M5 nya. Nah ini M5 sudah naik ya, dia akan sampai ke warna biru, ketinggian ini ya guys, TP nya ketinggian 15, yang ini ketinggian lah. Jadi seharusnya saya paling tidak di sini nih, nggak boleh ketinggian sampai sini. Di sini di warna ini, di warna biru ini, warna biru baru akan mantul ke bawah lagi kemungkinan. Tapi saya coba biarkan dulu. Memang dapatnya dikit-dikit, boro-boro mendapatkan beratus-ratus dolar, hanya belas dolar juga udah beruntung. Ini aja naik segitu cuman $1,5 kan. Tapi perdagangan seperti itulah yang paling aman sebetulnya, karena kan yang bikin kita bangkrut tuh yang serakah tadi. Kita beli banyak kemudian salah margin call, kelar gitu ya. Tapi kalau kayak gini kan enggak, rugi sedikit untung sedikit gitu, tapi ya terus-terusan sih sebetulnya. Cara paling aman seperti itu. Oke geng, itu saja untuk malam ini. Thank you.